Malam nggak? Silakan, siapa ini? Jowo JHT. Silakan bro, ada yang mau di... Iya ada nih kak. Ya silakan, apa yang mau ditanya? Yesus kan datang untuk menggenapi hukum Taurat. Artinya dia tidak mengidi apa? Gimana sih? Data kak, data. Kan, ya, Sebentar betul. kak. Iya iya. Lalu, Terus mengapa diganti dengan ajaran kasih nih? Ini bagaimana kak? Apakah nggak bertentangan dengan Yesus? iya, Yesus memang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Menggenapinya itu kamu harus pahami sebagai maksud bahwa Tuhan Yesus datang untuk sempurna. Di mute dulu ya. Yang lain tolong mute dulu. Aduh, ini saya mute dulu lah. Oke, jadi maksudnya Tuhan Yesus itu menggenapi hukum Taurat itu adalah dia itu yang menjadi subjek yang sempurna untuk dapat melakukan apa yang dituntut Taurat. Makanya dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan, ia yang sempurna dan tak bercacat dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu sendiri itu Kristus yang memberikan kepada Musa. Karena yang bertemu dengan Allah, yang bertemu dengan eh, yang bertemu dengan Musa di gunung itu adalah Sang Membra Elohim, yang adalah teofani atau kristofaninya Yesus Kristus sebelum jadi manusia. Gitu. Jadi nggak ada masalah dengan hal itu. Nggak maksudnya ajaran kasih ini gimana? Kok hukum Taurat diganti dengan ajaran kasih? Ya, memang kasih itu adalah inti dari semua kitab para kasihi. Kita lihat hukum Allah apa yang dikatakan Yesus sendiri ya. Di dalam Di Alkitab dilarang memakan B2, terus di nah terus di di Rasul Paulus bentar. menghalalkannya itu bagaimana? Matius 22 ayat 37 sampai 40 Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Jadi inti pemberitaan seluruh kitab para nabi di dalam Tanah, di dalam Torah, Nefim, dan Ketuvim itu adalah mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Kalau misalnya kamu tanya, kenapa tadinya nggak makan babi menjadi makan babi? Apa pengaruhnya makan atau tidak makan babi kepada keselamatan rohania? Itu tidak ada. Makanya Tuhan Yesus berkata, bukan makanan yang membuat kamu, kerajaan surga itu bukan tentang makanan minuman. Tetapi, kenapa ada di dalam Taurat ketentuan yang seperti itu? Nah, Taurat itu sendiri, hukum Taurat itu ada 3 jenis hukum. Ada hukum sipil, ada hukum moral, dan ada hukum seremonial. Hukum seremonial dan hukum sipil itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, mengenai makan daging babi dan lain-lain, itu adalah hukum seremonial. Hukum sipil bagi orang Yahudi. Kemudian korban, memercikkan dari atas tutup pendamaian di atas bait suci. Itu adalah hukum seremonial. Nah, itu tidak berlaku. Kenapa? Karena Taurat itu hanya menunjukkan itu dosa atau tidak, itu bersalah atau tidak. Tetapi puncak dari janji itu adalah kedatangan Kristus. Makanya Yesus itulah satu-satunya yang oleh karena Taurat yang oleh karena Taurat menunjukkan bahwa Kristus tidak bersalah kepada hukum apapun. Maka kesempurnaannya dia yang diukur dari ketentuan Taurat itu
itu yang menyempurnakan kita yang percaya kepadanya. Karena tak seorang pun yang dapat melakukan Taurat itu dengan benar, kecuali Yesus Kristus. Makanya hukum Taurat dan ketentuannya itu adalah kutuk bagi manusia. Kenapa? Karena tak seorang pun yang berhasil melakukannya, hanya Yesus Kristus sendiri yang bisa melakukan itu dengan baik. Gitu. Jadi Taurat itu hanya penunjuk, bukan penghapus dosa atau penyelamat dari apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Gitu. Iya Kak, tetapi yang mana mau diikuti? Rasul Paulus apa Yesusnya gitu? Yesus Kristus yang harus diikuti. Kita mengikuti apa yang Yesus perintahkan, bukan apa yang Tapi kan Yesus yang lakukan. membuat ajaran kasih ini Rasul Paulus. Di mana? Itu Matius 22, ini ucapan Yesus sendiri, kasihilah Allah dan Galatia di Galatia Kak. Galatia 3. Galatia memang surat Rasul Paulus, tapi Matius 22, Yesus sendiri yang ngomong, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itulah hukum yang Iya terutama. benar, hukum Taurat itu. Tetapi kan ini diganti, ada perjanjian baru dengan ada perjanjian lama, ini diganti dengan ajaran kasih gitu. Apa yang Bagaimana kamu bisa hukum tahu Taurat tentang ditukar perjanjian dengan lama ajaran dan kasih? perjanjian baru? Kamu dan teman-temanmu itu berpikir bahwa perjanjian lama, kamu dan teman-temanmu itu berpikir bahwa perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang diubah-ubah. Ya kalian pasti berpikir begitu karena tidak tahu perjanjian itu apa. Padahal perjanjian lama itu adalah kitab-kitab nubuatan dan perjanjian baru adalah kitab-kitab penggenapan. Jadi kamu dalam imanmu sebagai Islam, kamu berpikir bahwa perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang diubah-ubah. Kamu gagal di situ berpikir. Nggak ada yang diubah-ubah. Perjanjian lama adalah kitab para nabi sebelum datangnya Yesus ke dunia. Perjanjian baru merupakan kitab para rasul setelah Kristus datang ke dunia. Sesimpel itu. Terus dengan matinya orang yang di tiang salib itu menggagalkan hukum Taurat gitu. Ya itu menggagalkan ketentuan Taurat. Kenapa? Karena itu menggenapi nubuatan di dalam Yesaya Ya 53. mengapa setelah Yesus apa mati gitu? Iya, Kenapa karena dia menggenapi. menggagalkan hukum Taurat setelah dia meninggal gitu? Ya, kita lihat di ayat yang kamu tunjukin itu ya. Kunci memahami ayat yang kamu berikan itu ada di frasa sebelum semuanya terjadi. Makanya baca Alkitab itu bukan seperti baca Al-Quran, bro. Itu nggak pernah sama. Alkitab itu sejarah. Nih, Ya saya nggak membedakan Matius Al-Quran 5 dengan ayat 17 sampai 18 dikatakan begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lanjut, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi itu apa? Kematiannya dan kebangkitannya. Jadi setelah dia mati dan dia bangkit, maka kutuk hukum Taurat itu dipatahkan oleh Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 13. Karena apa? Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Jadi Kristus itu menanggung kutuk Taurat. Karena tak satu pun yang berhasil melakukan Taurat. Dia yang sempurna menjadi pengganti untuk orang yang tidak sempurna. Atau disebut dengan penal substitution. Jadi membaca ayat tuh jangan dipenggal. Baca semuanya sebelum semuanya terjadi. Di Iya saya ayat paham nggak, tetapi Galatia itu kan surat Paulus, bukan betul surat dari Rasul Yesus. Paulus. Iya. Tetapi kan Apakah kerasulan Paulus, ini mengenal Paulus? Yesus mengenal Paulus. Dia Dari sendiri, mana dia ia mengenal sendiri yang Yesus? bertemu dengan, aduh suaranya mantul. Yesus sendiri yang bertemu dengan Rasul Paulus ketika dia berjalan ke Damsyik. Dan yang paling uniknya lagi,
Rasul-rasulnya Yesus Kristus sendiri seperti Petrus dan 70 murid, salah satunya Rasul Lukas, itu mengonfirmasi kerasulan Paulus. Jadi Petrus dan Yakobus yang hidup bersama-sama dengan Yesus itu mengonfirmasi kerasulan Paulus. Coba di surah apa di ayat berapa Paulus bertemu dengan Yesus ya? Ketika dia perjalanan ke Damaskus, aduh, mute ya, di mute ya. Kita lihat ya. Kisah Rasul 9 ayat 2 sampai 25. Ia rebah ke tanah dia, kita lihat ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah di dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Mengelilingi Rasul Saulus ya namanya ya, Rabi Saul. Ia rebah ke tanah dan kedengaran nyala olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Gitu ya, jadi Rasul sendiri, Rasul-rasulnya Kristus sendiri yang mengonfirmasi kerasulan Rasul Paulus. Baik. Jadi mengapa Yesus sunat, mengapa umatnya tidak bersunat, Kak? Ya Yesus sunat karena Yesus orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kami Kristen pengikut Kristus. Kami melakukan apa yang Yesus perintahkan, bukan apa yang Yesus lakukan. Kami bukan Dia Yahudi. memerintahkan apa, Kak? Jangan bersunat gitu. Yesus memerintahkan baptiskanlah dirimu. Matius 28 ayat 19. Itu perintah Yesus. Bukan sunat perintah Yesus. Matius 28 ayat 20. Ya kalau dia memerintahkan dibaptis, Ya, mengapa dia tidak memerintahkan sunat? ya nggak tahu, itu perintah Kristus. Karena tuntutan sunat itu adalah hukum seremonialnya orang Yahudi. Dan itu Tuhan Yesus sudah genapi di dalam kematian kebangkitannya karena dia sendiri pun bersunat. Jadi apa yang dituntut oleh Taurat itu dilakukan Yesus dengan sempurna. Maka yang percaya kepada Kristus itu disempurnakan melalui ketaatannya yang sempurna itu. Padahal di sisi lain, hukum Taurat itu tidak diberikan kepada semua bangsa. Hanya kepada Israel saja. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Gitu. Jadi Yesus nggak ada perintah sunat. Dia memerintahkan untuk memberi diri untuk dibaptis. Jadi kesaksian siapa yang lebih penting, Kak? Kesaksian Yohanes apa kesaksian Yesus? Kesaksian Yesus. Yesus sendiri nggak ada perintah sunat. Yesus sendiri yang Kesaksian memberi. Yesus ya. Ya, karena Kristus yang memerintahkan untuk dibaptis. Makanya rasul-rasul membaptis itu atas perintah Kristus, bukan yang lain-lain. Begitu.
Gitu ya, kita lanjut yang lain. Soalnya banyak yang ngantri. Oke. Silakan Chin. Halo. Kok nggak ada ya? Halo Du. Selamat. Halo Kak Elia. Ya silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Enggak ada, cuma cuma kasih apa ajanya, semangat aja sama Kak Elia gitu. Oke. Cuma kasih semangat, tapi cuma satu aja sih pertanyaan ke aku Kak Elia. Ini apa betul itu Kak Elia? Apa namanya itu ya? Eh, kita memberi itu daripada itu kita memberi itu bisa membuat kita masuk surga gitu. Memberi apa? Kita memberilah gitu kepada orang membutuhkan gitu. Apa kan kalau di Muslim itu kan, kalau kita di saudara Muslim itu kan memberi itu bisa amalan untuk masuk surga gitu. Tapi Enggak. kalau kita itu gimana itu Kak? Ketika kamu membunuh orang, kamu harus dihukum. Ya, ketika kamu bunuh orang, kamu harus dihukum dan kamu harus menanggung hukumanmu. Tapi setelah itu kamu memberikan uang 100 juta kepada orang lain. Apakah kamu akan dibebaskan dari hukumanmu itu? Enggak. Kamu tetap dihukum. Enggak peduli kamu kasih apapun, kamu tetap dihukum oleh karena kesalahanmu. Perbuatan dosa itu nggak bisa dihapuskan melalui perbuatan baik. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan jahat, itu dongeng nenek-nenek tua. Bagaimana mungkin perbuatan baik menghapuskan perbuatan jahat kita? Menutupi bisa, tetapi menghapuskan tidak bisa. Ya. Nah, jadi apa yang membuat kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Satu-satunya jalan itu hanya Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Kepada Bapa, Bapa di sana adalah pribadi terbesar di alam semesta, yakni Sang Sorga. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kenapa kita bisa sampai ke surga hanya melalui Kristus? Karena hanya Yesus yang telah menang dari maut melalui kebangkitannya. Yang masih mati dan tidak bangkit-bangkit, kamu jangan berharap hidup dari situ. Nabi manapun yang telah mati dan membusuk tetapi tidak bangkit, itu tidak bisa memberikan kepastian keselamatan. Hanya Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian itu dapat memberikan jaminan kekal. Karena kalau ia dapat mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya sendiri, lalu dengan alasan apa kita ragu bahwa kita tidak dapat diambil dari kuasa maut dan kematian kekal itu? Kalau dia dapat membebaskan dirinya dari tahanan maut, bagaimana mungkin kita ragu bahwa dia bisa melakukan hal yang sama terhadap kita yang percaya dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Raja? Jadi satu-satunya jalan keselamatan itu adalah agar satu-satunya jalan kita untuk bisa keluar dari maut, keluar dari kematian kekal adalah percaya kepada Dia yang telah mengalahkan kematian kekal itu, yaitu Kristus yang telah bangkit dalam sejarah dunia. Kalau ada orang yang masih mati tetapi membusuk begitu saja, lalu dia menjanjikan surga, jangan percaya. Bagaimana mungkin kamu percaya kepada orang yang mati tetapi tidak bangkit, lalu menjanjikan kebangkitan dan hidup yang kekal? Itu tidak akan pernah terjadi. Hal itu akan pernah terjadi secara realistis hanya kepada orang yang pernah mengalami kebangkitan, dia yang berhak menjanjikan kebangkitan kepada kita. Jadi satu-satunya jalan untuk dapat mencapai sang sorga adalah Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Di luar Yesus Kristus, nothing. Begitu. Karena perbuatan baik tidak menghapuskan perbuatan jahatmu. Tetap ada sanksinya. Kalau kamu berharap perbuatan baikmu diupahi dengan sorga, lalu bagaimana mungkin perbuatan jahatmu tidak diadili dengan hukuman?
Makanya di kekristenan itulah yang paling realistis. Kenapa? Hukuman Allah berlaku atas dosa-dosa kita, tetapi digantikan Kristus oleh karena kasih-Nya. Tetapi perbuatan baik kita yang percaya kepadanya akan diperhitungkan sebagai upah di dalam kerajaannya itu. Keadilan Allah ditegakkan melalui kematian Kristus. Kasih karunia Allah ditegakkan melalui keselamatan di dalam iman kepada salib itu. Lalu kalau ada orang berpikir bahwa perbuatan baik saya, pahala saya itu berhak mendapat upah dalam surga, tetapi dia tidak mau perbuatan jahatnya itu mendapatkan keadilan di dalam neraka. Oh, dicuci dulu di neraka, lalu setelah itu masuk surga. Dia lupa bahwa roh itu kekal. Apa yang telah najis itu tidak bisa menjadi kudus kalau tubuh ini sudah berpisah dengan roh. Ibrani 9 ayat 22, karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Yang bisa diampuni adalah ketika rohnya masih bersama-sama dengan darahnya di dalam tubuh ini. Makanya seketika kamu sudah mati, rohmu meninggalkan tubuhmu yang punya darah ini. Tidak ada pengampunan. Tetap tidak ada pengampunan. Makanya bertobat sebelum waktunya. Begitu ya, Pak Du ya.